Bab 546, Pangeran Seng. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Apa? Duan Lingtian tercengang. Penatua Xuan dan pemimpin sekte keduanya dibunuh oleh pasukan gabungan Zhao Ming dan anggota Tri-Sekte Hutan Azure. Hari itu di Kerajaan Langit Merah, ketika dia melihat bahwa Zhao Ming benar-benar telah menjadi penatua penjaga dari Tri-Sekte Hutan Azure. Dia berpikir bahwa Zhao Ming telah mengkhianati sekte setelah dia menjadi tawanan dari Tri-Sekte Azure Forest. Jadi, meskipun Zhao Ming mengkhianati sekte Pedang Bintang 7, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, dan dia tidak membenci Zhao Ming karena ini. Tapi sekarang, ketika dia mendengar kata-kata Zheng Song, matanya menjadi sangat merah. Penatua Xuan adalah pembudidaya pedang terkuat di sekte Pedang Bintang 7 kami, dan dia telah memahami konsep pedang tingkat ke-7, dengan kekuatannya, jika bukan atau Zhao Ming meluncurkan serangan diam-diam, dia mungkin bisa bertahan hidup. Zheng Song berkata dengan marah. Penatua Xuan. Duan Lingtian menutup matanya. Hari itu ketika sekte Pedang Bintang 7 menemui malapetaka, meskipun itu adalah pertama kalinya dia melihat Penatua Xuan, masih sulit baginya untuk melupakan sikap elegan Penatua Xuan. Penatua Xuan melawan 3 ahli hebat dari Azure Forest Tri-Sekte sendirian. Sungguh semangat kepahlawanan yang luar biasa yang dia miliki. Tapi orang tua seperti ini yang menyebabkan rasa hormat pada orang lain secara diam-diam diserang sampai mati oleh Zhao Ming. Zhao Ming. Tubuh Duan Lingtian bergetar ringan dan niat membunuh di matanya telah mencapai batas. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Begitu dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan memasuki formasi prasasti di Kekaisaran Batu Hitam dan membunuh Zhao Ming. Zhao Ming pantas mati. Setelah bertemu dengan Zheng Song selama beberapa waktu, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Luo Zhan dan Chen Shaoxuai ketika hari sudah larut malam. Sebelum mereka pergi, dia telah berdiskusi dengan Zheng Song bahwa tikus emas kecil itu akan mengirim Zheng Song kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 besok. Meskipun Sekte Pedang Bintang 7 tidak ada lagi, Guru Puncak Al-Qaid, Qin Xiang, dan murid pribadi pemimpin sekte, Mo Yu, keduanya berkultivasi di dalam gua stalaktit. Setelah Duan Lingtian kembali ke Akademi Naga dan Phoenix, dia mulai sibuk. Dia terutama memurnikan beberapa pil obat untuk Zheng Song, dan dia meminta Little Gold untuk membawanya ketika dia pergi ke Zheng Song besok. Duan Lingtian diam-diam memurnikan pil obat di kamarnya sepanjang malam. Dia malah tidak tahu bahwa hampir semua orang di akademi sedang mendiskusikan tindakannya di arena pertempuran terkurung hari ini. Duan Lingtian terlalu tangguh. Manajer arena pertempuran terkurung, sebuah eksistensi di tingkat kedua dari tahap inisiasi Void dibunuh oleh binatang iblis di sisinya dengan satu gerakan. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tikus kecil di sisi Duan Lingtian yang hanya terlihat seperti tikus peliharaan sebenarnya adalah binatang iblis tahap inisiasi Void. Jadi, jangan pernah menilai tikus dari penampilannya. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian bahkan membuat pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng, Zhang Heng, bersujud 10 kali kepadanya di depan mata beberapa puluh ribu orang. Sepertinya Zhang Heng yang sombong pada awalnya, dan Duan Lingtian hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Dia hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung karena menyinggung Duan Lingtian. Kerumunan siswa Akademi Naga dan Phoenix dipenuhi dengan pemujaan terhadap bakat dan kekuatan alami Duan Lingtian sejak awal. Sekarang, ketika mereka mendengar tentang tindakan mendominasi Duan Lingtian, mereka merasakan darah mereka mendidih. Zhang Heng. Setelah Tuan Muda Api, Zhang Yan, menerima berita itu, dia mengerutkan kening. Orang itu, dari semua orang, dia benar-benar pergi dan menyinggung Duan Lingtian, tapi Duan Lingtian sebenarnya menyebabkan perkebunan Pangeran Seng sangat kehilangan muka. Aku ingin tahu apa reaksi paman kekaisaranku nanti. Zhang Heng adalah saudara sepupu Zhang Yan. Duan Lingtian, di ruangan yang sunyi, seorang wanita cantik yang sepertinya berasal dari lukisan menghela nafas ringan. Saudaraku, Duan Lingtian sekarang sudah menjadi seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat. Hanya dia yang berada di dalam ruangan, dan dia berbicara ke udara. Suasana di ruangan itu sedikit aneh. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti bisa mengenali wanita ini. Itu persis peri seruling, Ziyan. Sedangkan gumaman peri seruling justru ke arah Tuan Muda Sitar yang berada di tempat yang jauh. Tuan Muda Kecapi telah menganggap Duan Lingtian sebagai musuh seumur hidupnya, dan itu menyebabkan dia, saudara perempuannya, menjadi sangat khawatir. Peningkatan Duan Lingtian menyebabkan dia terkejut.
Sepanjang malam dengan cepat berlalu. Fajar, Duan Lingtian berhenti memurnikan dan menyingkirkan kuali, dan kemudian dia menguap. Sudah hampir waktunya. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum saat dia melihat banyak botol pil obat di depannya. Skeak-skeak gelombang, tangisan tikus emas kecil terdengar tepat waktu. Setelah beristirahat selama 1 malam, tikus emas kecil itu disegarkan. Emas kecil. Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu dan berkata, "Aku akan memberimu misi hari ini, kirim kakak senior Zheng Song kembali ke gua stalaktit di puncak Megres. Ingat, jangan membuat masalah." Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memiliki ekspresi serius. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu langsung sedikit bersemangat ketika dia mendengar dia bisa meninggalkan kota kekaisaran. Ketika dia melihat tikus emas kecil menyimpan pil obat di keras spasial di lehernya, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Ayo. Kembalilah lebih awal. Aku tahu, kakak Lingtian." Tikus emas kecil menjawab melalui transmisi suara sebelum berubah menjadi cahaya emas yang meninggalkan ruangan dan meninggalkan akademi, dan dalam sekejap mata, dia telah masuk melampaui awan. Sedangkan di luar rumah indah antara aula dalam dan aula luar, seorang lelaki tua berdiri di sana dan melihat ke arah yang ditinggalkan tikus emas kecil itu. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tikus emas kecil di sisi Duan Lingtian ini bahkan mampu membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kedua. Orang tua itu justru wakil dekan akademi, Qiming. Dengan temperamen Pangeran Seng yang meledak-ledak, dia mungkin sudah memasuki istana sekarang, kan? Qiming bergumam, namun dia sepertinya tidak khawatir sedikitpun. Istana Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure. Istana Kekaisaran Azure Forest Imperial Kingdom sangat luas, dan tidak dapat dibandingkan dengan Imperial Palace dari Crimson Sky Kingdom. Saat ini, di paviliun jauh di dalam Istana Kekaisaran, seorang pria parubaya dengan pakaian bersulam yang sedang terburu-buru berdiri di sana dan berkata dengan hormat, "Saudara Kekaisaran, saya mencari audiensi." Sementara itu, seorang kasim berjalan keluar dari paviliun dan memandangi pria parubaya dengan pakaian bersulam, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum ringan, "Pangeran Seng, yang mulia mengundang Anda masuk." Pria parubaya dengan pakaian bordir adalah Pangeran Seng dari Kerajaan Hutan Azure, adik dari ibu kaisar yang berbeda. Pangeran Seng mengangguk dan berjalan dengan langkah besar. Setelah dia berjalan ke paviliun, aula besar yang didekorasi dengan indah muncul di depan matanya. Saat ini, di kepala aula, seorang pria parubaya berjubah kekaisaran dengan sikap yang sangat bermartabat duduk tegak di sana. Di belakang pria parubaya yang bermartabat adalah seorang lelaki tua dengan penampilan kurus yang berdiri di sana seperti bayangan tanpa ekspresi di wajahnya, dan aura lelaki tua itu tertahan. Identitas pria parubaya itu jelas. Kaisar Kerajaan Hutan Azure. Saudara Kekaisaran. Pangeran Seng membungkuk hormat kepada Kaisar. Saudara Kekaisaran, tidak perlu formalitas. Kaisar mengangkat tangannya dan menghentikan Pangeran Seng, lalu matanya menyipit saat dia bertanya. "Apakah ada masalah penting yang membuat Imperial Brother bergegas ke istana untuk menemuiku pagi-pagi?" "Saudara Kekaisaran, kamu harus membela keponakanmu." Pangeran Seng membungkuk dan berbicara dengan ekspresi marah. Tatapan Kaisar melintas saat dia bertanya perlahan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pangeran Seng berkata dengan suara rendah, "Saudara Kekaisaran, seorang siswa dari Akademi Naga dan Phoenix menyebabkan masalah di arena pertempuran terkurungku kemarin. Dia tidak hanya membiarkan binatang iblis di sisinya membunuh tingkat ke-9 Void Preying Stage penatua terhormat dari tanah milikku. Itu bahkan membunuh manajer tahap inisiasi Void tingkat kedua dari arena pertempuran terkurungku. Selain itu, dia juga membuat Heng bersujud 10 kali padanya." Ketika dia berbicara sampai di sini, Pangeran Seng berbicara dengan kemarahan yang benar. "Saudara Kekaisaran, tidak peduli kesalahan apa yang dimiliki Heng, itu masih darah keluarga kekaisaran yang mengalir di dalam dirinya. Tidak hanya ini menyebabkan perkebunan Pangeran Seng saya dipermalukan, itu juga menyebabkan keluarga kekaisaran dipermalukan. Jadi, saya meminta agar Imperial Brother mengizinkan saya untuk pergi ke akademi dan mencari siswa itu untuk mencela kejahatannya." Pangeran Seng berbicara dengan suara tegas. Sesuatu seperti ini terjadi. Alis Kaisar terangkat ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia bertanya. "Siapa siswa dari Akademi Naga dan Phoenix?" "Saudara Kekaisaran, justru yang selamat dari Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian." Saat dia selesai berbicara,
Pangeran Seng berbicara kata demi kata dengan sangat marah. Duan Lingtian. Alis Kaisar terangkat dan memancarkan aura yang bermartabat. Kau yakin itu dia? Iya, Pangeran Seng mengangguk. Saudara Kekaisaran, jika itu orang lain, saya dapat mengizinkan Anda untuk membalas dendam dengan siswa itu. Tapi bukan Duan Lingtian. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak, Pangeran Seng tercengang, dan dia mengungkapkan ekspresi tidak pasrah. Saudara Kekaisaran, mengapa ini? Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Kekaisaran, saya kira Anda pernah mendengar tentang Duan Lingtian dan mengetahui bakat alaminya. Saat ini, pemilihan untuk kompetisi bela diri 10 dinasti sudah dekat, dan itu memiliki arti yang luar biasa bagi Hutan Azure saya. Kerajaan Kekaisaran. Pangeran Seng menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang jelas. Saudara Kekaisaran, mungkinkah perkebunan Pangeran Seng saya harus menderita penghinaan ini begitu saja? Pangeran Seng. Wajah Kaisar sedikit tenggelam ketika dia melihat Pangeran Seng menjadi sombong, dan bahkan cara dia memanggil Pangeran Seng telah berubah. Untuk sementara aku tidak tahu keseluruhan cerita tentang masalah ini, tapi aku mengerti anakmu itu, dan dia selalu membuat masalah. Lepaskan saja masalah ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa pergi sekarang. Saat Kaisar selesai berbicara, sikapnya tegas. Ya, Saudara Kekaisaran. Saat ini, Pangeran Seng dapat merasakan ketegasan Kaisar, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Begitu dia berbalik, mata Pangeran Seng berkedip dengan cahaya yang sangat dingin. Duan Lingtian, Anda membunuh ahli tanah saya, mempermalukan putra saya, dan mempermalukan tanah saya. Saya pasti akan membuat Anda mati tanpa ampun. Kakak Kekaisaran mampu melindungi Anda untuk beberapa waktu, tetapi dia tidak dapat melindungi Anda selama-lamanya. Niat membunuh tanpa batas muncul di hati Pangeran Seng. Mungkin sudah waktunya untuk mencari 3 pemimpin sekte besar dari Tri Sekte Azure Forest untuk diskusi. Dengan saya berkoordinasi dengan mereka dari dalam, pasti akan mudah untuk membunuh Duan Lingtian. Pikiran gila muncul di hati Pangeran Seng, dan pikiran ini sulit untuk ditahan lagi. Setelah dia meninggalkan istana kekaisaran, Pangeran Seng meninggalkan kota kekaisaran dan menuju ke utara. Di utara, bekas sekte bulan salju terletak di dalam sekelompok gunung yang bersalju sepanjang tahun, dan itu adalah dunia es dan salju. Hari ini, seorang tamu tak terduga telah tiba di dunia es dan salju ini. Pemimpin sekte Sue. Sebuah suara nyaring terdengar, dan itu mengguncang gugusan gunung sampai salju putih mulai bergetar. Suara mendesing. Sesosok melayang ke langit. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan hiasan kepala sutra dan memegang kipas berbulu. Pangeran Seng, mantan pemimpin sekte-sekte bulan salju, Sue Rui, yang saat ini merupakan salah satu dari 3 pemimpin sekte besar dari Tri Sekte Hutan Azure melihat tamu tak terduga di hadapannya dan sedikit terkejut. Pangeran Seng, Zhang Seng, adik dari Kaisar Kerajaan Hutan Azure Kerajaan selalu tidak memiliki hubungan dengannya, dan Pangeran Seng yang datang berkunjung hari ini mengejutkannya. Pemimpin Sekte Sue, apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Zhang Seng bertanya. Pangeran Seng, silakan masuk. Sue Rui dengan ringan tersenyum saat dia mengundang Zhang Seng masuk. Bab 547, Kekuatan Obat dari Pil Kelahiran Kembali. Penerjemah, Kurazi Tolanzure Editor, J. Aula besar yang diliputi udara hangat jika dibandingkan dengan dunia sedingin es di luar aula sepenuhnya seperti 2 hal yang sangat berlawanan. Saat ini, Sue Rui dan Zhang Seng duduk saling berhadapan di dalam aula besar. Pangeran Seng, apakah Anda melakukan perjalanan khusus untuk menemui saya? Sue Rui langsung ke intinya. Tepat. Zhang Seng mengangguk, dan nyala api amarah melonjak di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, Sekte Master Sue, aku akan langsung ke intinya, aku datang untuk mencarimu kali ini terutama karena aku ingin bekerja sama dengan Anda. Tri Sekte Azure Forest Anda. Bekerja sama. Sue Rui tercengang, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pangeran Seng, menurut pengetahuan saya, Tri Sekte Hutan Azure kami tidak pernah memiliki hubungan dengan perkebunan Pangeran Seng Anda, jadi kerja sama apa yang Anda bicarakan? Pemimpin Sekte Sue, saya ingin bekerja sama dengan Tri Sekte Azure Forest Anda dalam koordinasi dari dalam dan luar untuk membunuh Duan Lingtian. Zhang Seng berbicara kata demi kata. Duan Lingtian. Kata-kata Zhang Seng menyebabkan mata Sue Rui sedikit menyipit. Pangeran Seng, menurut pengetahuanku, Duan Lingtian adalah murid Akademi Naga dan Phoenix,
dan sampai batas tertentu, dia dilindungi oleh keluarga kekaisaranmu. Tepat. Zhang Seng mengangguk saat jejak niat membunuh melintas di matanya. Justru karena kakak kekaisaranku melindunginya, aku berpikir untuk bekerja sama dengan Trisekte Azure Forestmu untuk membunuhnya. Aku ingin tahu bagaimana Duan Lingtian dengan bodohnya menyinggung Pangeran Seng. Sue Rui bertanya dengan penuh minat. Zhang Seng berbicara tentang urutan kejadian dengan marah. Binatang iblis tipe tikus di sisi Duan Lingtian mampu membunuh seniman bela diri tahap perpisahan Void tingkat kedua. Alis Sue Rui terangkat. Pangeran Seng, apakah Anda tahu kultivasi yang tepat dari binatang iblis itu? Aku tidak tahu itu. Zhang Seng menggelengkan kepalanya, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Pemimpin Sekte Sue, menurut pengetahuan saya, Trisekte Azure Forest Anda seharusnya berharap tidak lebih dari membunuh Duan Lingtian dan merayakannya setelah itu, namun saya bertanya-tanya mengapa dia masih hidup sampai hari ini. Dengan bakat alami Duan Lingtian, mungkin tidak ada orang yang cocok untuknya di Trisekte Azure Forest setelah 10 tahun. Saat dia selesai berbicara, mata Zhang Seng berkedip dengan cahaya terang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa membungkus kepalanya selama ini. Jika dia adalah pemimpin sekte dari Trisekte Hutan Azure, begitu dia mengetahui bahwa Duan Lingtian berada di Akademi Naga dan Phoenix, dia pasti tidak akan mengeluarkan biaya untuk membunuh Duan Lingtian. Ancaman yang ditimbulkan Duan Lingtian terlalu besar. Pangeran Seng, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu. Hampir 1 tahun yang lalu, Trisekte Azure Forest kami mengambil tindakan terhadap Duan Lingtian. Cahaya yang mengalir berkedip di mata Sue Rui saat dia berkata perlahan, pada saat itu, Trisekte Hutan Azure kami telah mengirim 2 tetua penjaga tahap inisiasi Void tingkat ke-6 untuk menuju ke kota kekaisaran dan menunggu kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian. Petik 2. Namun, kedua tetua penjaga itu malah menghilang ke udara tipis, dan seolah-olah mereka telah menguap dari dunia, justru karena inilah Trisekte Hutan Azure kami tidak berani gegabah membuat langkah lain. Sue Rui selesai berbicara sekaligus. Ketika dia berbicara sampai di sini, mata Sue Rui menunjukkan sedikit ketakutan. Selain itu, murid pribadinya, Liu Yue, kini telah menghilang tanpa jejak. Menurut tebakannya, muridnya mungkin telah bertemu dengan bencana. Apa? Wajah Zhang Seng menjadi suram. 2 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6 menghilang tanpa jejak. Mungkinkah itu dilakukan oleh binatang iblis di sisi Duan Lingtian? Mungkin tidak. Sue Rui menggelengkan kepalanya. Jika binatang iblis di sisi Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk membunuh 2 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6, apakah menurutmu dia tidak akan membalas dendam pada Trisekte Hutan Azure untuk Sekte Pedang Bintang 7? Zhang Seng tiba-tiba mengerti. Memang, jika binatang iblis di sisi Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk membunuh 2 ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6, Duan Lingtian pasti tidak akan membiarkan Trisekte Azure Forest mati. Mungkinkah sampai Trisekte Azure Forest Anda menemukan kedua tetua penjaga itu, sekte Anda tidak akan bergerak melawan Duan Lingtian? Zhang Seng berbicara dan menebak. Menurut dugaan saya, mungkin kedua tetua penjaga untuk sementara menyembunyikan diri mereka karena sesuatu, dan tidak mungkin itu terkait dengan Duan Lingtian. Aku juga berpikir begitu, tapi 2 pemimpin sekte lainnya malah menganjurkan untuk berada di pihak yang aman, kata Sue Rui. Berada di sisi yang aman memang suatu keharusan, tapi tindakan membiarkan Duan Lingtian tumbuh tidak disarankan. Kata Zhang Seng. Pangeran Seng, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin bekerja sama dengan kami dengan berkoordinasi dari dalam dan luar untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Saya kira Anda memiliki ide yang matang, dan saya bersedia mendengarkan detailnya. Sue Rui bertanya pada Zhang Seng. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa skema besar sedang menyelinap ke arahnya sekarang. Saat ini, dia diam-diam berkultivasi di akademi sambil menunggu kedatangan kompetisi jenius yang setengah bulan lagi. Kompetisi jenius akan memutuskan 5 orang yang lebih kuat pada akhirnya, dan 5 orang ini akan memperoleh 5 tempat untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, tidak sulit untuk merebut salah satu dari 5 tempat, tetapi target Duan Lingtian sekarang bukanlah tempat dari kompetisi jenius. Mendapatkan tempat itu tanpa ketegangan baginya, dan dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Targetnya saat ini adalah untuk menerobos ke tahap inisiasi Void sesegera mungkin. Pada saat itu, dia akan dapat membuka harta karun Raja Pedang dengan pemilik 8 pedang giok lainnya. Harta karun Raja Pedang adalah harta yang ditinggalkan oleh pedang yang mengolah Raja Bela Diri,
dan mungkin ada hal-hal yang berguna baginya di dalamnya. Sayangnya, meskipun pil kelahiran kembali bisa disebut sebagai penentang surga, dan mampu meningkatkan kultivasi saya dengan sangat baik, saya hanya memiliki katalis obat inti. Duan Lingtian menghela nafas. Bahan terpenting dari pil kelahiran kembali adalah darah Scarlet Phoenix. Namun, selain katalis obat inti, darah Scarlet Phoenix, pil kelahiran kembali masih membutuhkan 2 katalis obat sekunder lagi. Meskipun kedua katalis obat sekunder itu tidak bisa dianggap langka di negeri asing, mereka akan sangat sulit didapat di wilayah dinasti Darhan. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali mengkonsumsi pil kelahiran kembali, dia telah mengalami bertahun-tahun sebelum benar-benar menyerap kekuatan obat dari pil kelahiran kembali dan menerobos dari tingkat pertama tahap Kaisar Bela Diri ke tingkat keempat dari panggung Kaisar Bela Diri dalam sekali jalan, dan dia menghancurkan semua Kaisar Bela Diri lainnya di benua awan. Duan Lingtian bergidik ketakutan ketika dia memikirkan kekuatan obat mengerikan yang terkandung dalam pil kelahiran kembali. Kekuatan obat itu bisa disebut menantang surga. Yang paling penting, kekuatan obat dari pil kelahiran kembali sangat lembut. Manusia atau binatang iblis dari kultivasi apapun dapat memakannya. Aku hanya bisa menunggu sampai aku tiba di Kekaisaran Batu Kegelapan lalu pergi mencarinya di dinasti Darhan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Bahan obat lainnya tidak terlalu bagus, karena dia sudah mendapatkan darah Scarlet Phoenix yang paling sulit didapat, dan dia hanya kekurangan 2 katalis obat sekunder. Selama dia mendapatkan 2 jenis katalis obat sekunder itu, dia akan dapat memperbaiki pil kelahiran kembali. Sekarang, Duan Lingtian hanya berharap bahwa dia akan dapat menemukan 2 bahan obat itu di dinasti Darhan. Mungkin aku bisa meminta bantuan gubernur kota Feng setelah aku tiba di dinasti Darhan. Sementara itu, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat Feng Wudao dan yang lainnya yang dia kenal di Phoenix Nest City Kekaisaran Darkstone bertahun-tahun yang lalu. Feng Wudao telah mengatakan bahwa Duan Lingtian bisa pergi ke klan Feng untuk mencarinya begitu Duan Lingtian tiba di dinasti Darhan di masa depan. Juga, Tian Wu, dia selangkah lebih dekat ke usia 30 sekarang. Saya berharap saya dapat menemukan cara untuk membantunya sebelum dia berusia 30 tahun. Feng Tianwu memiliki tubuh roh api yang langka. Jika tidak ada cara untuk menghadapinya sebelum dia berusia 30 tahun, maka Feng Tianwu pasti akan meledak dari energi yang terpendam di tubuhnya. Meskipun hubungan antara dia dan Feng Tianwu belum berkembang sejauh cinta antara pria dan wanita, dia selalu merasa lembut dan protektif terhadap wanita muda yang cantik dan hangat itu. Jika memungkinkan, Duan Lingtian tidak ingin melihatnya meninggal seperti ini. Setengah bulan waktu berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, emas kecil telah mengirim Zheng Song ke gua stalaktit di puncak Megres dan kembali. Hari ini, pagi-pagi sekali setelah sarapan, sekelompok siswa Akademi Naga dan Phoenix berkumpul bersama. Semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, Akademi Naga dan Phoenix akan dibubarkan, kalian semua dapat kembali ke kekuatan milik kalian. Besok, kalian semua dapat mengandalkan token perintah siswa Akademi Naga dan Phoenix yang kalian miliki untuk memimpin senior dari kekuatan kalian semua berasal dari Istana Kekaisaran untuk menonton kompetisi jenius. Pada saat itu, akan ada seseorang untuk mengumpulkan token perintah di barang milikmu. Sekarang, semua orang bisa bubar. Wakil Dekan, Qiming, berbicara perlahan. Seketika, para siswa yang hadir terdiam. Terutama beberapa siswa aula luar, karena mereka telah menabur persahabatan yang mendalam antara satu sama lain, dan setelah hari ini, mereka semua akan berpisah. Mereka semua merasa tidak rela. Namun, semua hal baik harus berakhir, dan tidak peduli seberapa tidak relanya mereka, pada akhirnya mereka harus pergi. Wakil Dekan Qi, selamat tinggal. Duan Lingtian mengangguk kepada Qiming, dan kemudian dia berbalik untuk pergi bersama Luo Zhan dan Chen Shaoxuai. Sampai jumpa besok. Transmisi suara Qiming juga masuk ke telinga Duan Lingtian. Setelah kelompok 3 Duan Lingtian pergi, kelompok siswa akademi pergi berturut-turut. Ziyan, Tuan Muda Api, Zhang Yan, menebalkan wajahnya dan mengikuti di belakang peri seruling, Ziyan. Zhang Yan, aku memperingatkanmu, jangan ikuti aku lagi. Alis miring peri Flut miring ke atas, dan dia seperti harimau betina yang menunjukkan kekuatannya. Tapi Zhang Yan sama sekali tidak membiarkan dirinya disingkirkan. Mungkin, selama peri seruling tidak menikah, dia tidak akan menyerah untuk mengejar peri seruling. Setelah Duan Lingtian, Luo Zhan,
dan Chen Shaoxuai meninggalkan akademi, mereka pergi makan bersama. Setelah makan, Duan Lingtian, mau pergi ke rumah malam musim semi bersamaku. Chen Shaoxuai menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ragu. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan nadanya tegas dan tegas. Chen Shaoxuai menggelengkan kepalanya, lalu dia melirik Duan Lingtian sebelum melihat dan ke Luo Zhan, dan dia menghela nafas. Benar-benar membosankan, kadang-kadang aku bahkan ragu apakah kamu tertarik pada wanita. Tuan Muda Pedang, aku lebih tertarik untuk berdebat denganmu. Duan Lingtian berbicara kata demi kata. Tepat sekali, aku juga tertarik untuk berdebat denganmu, Tuan Muda Pedang. Luo Zhan menatap Chen Shaoxuai, dan niat bertarung di matanya melonjak. Chen Shaoxuai memutar matanya ke arah Duan Lingtian dan Luo Zhan. Aku tidak bisa diganggu dengan kalian berdua. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melompat keluar jendela dan pergi ke rumah malam musim semi untuk bersenang-senang. Sedangkan setelah Duan Lingtian dan Luo Zhan selesai makan, mereka meninggalkan restoran dan menuju ke persekutuan pengrajin senjata. Persekutuan pengrajin senjata memiliki total 5 lantai. Lantai pertama adalah aula utama untuk menerbitkan dan menerima tugas. Lantai kedua adalah tempat untuk beristirahat dan memverifikasi tingkat pengrajin senjata dan untuk mendistribusikan lencana pengrajin senjata. Lantai ketiga adalah ruang penyempurnaan senjata yang eksklusif untuk ketua persekutuan, Luorong. Lantai 4 adalah tempat istirahat bagi para pekerja dari persekutuan pengrajin senjata. Lantai 5 adalah kediaman Luorong. Ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian ingin bermalam, Luorong langsung menginstruksikan para pekerja untuk merapikan kamar di lantai 5 untuk Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian tidak mau menjadi guru Luorong, dalam hati Luorong, dia sudah mengambil Duan Lingtian menjadi gurunya sejak lama. Bab 548, Sun Rui. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Fajar keesokan harinya, Duan Lingtian dan Luo Zhan meninggalkan serikat pengrajin senjata dan masuk ke dalam kereta. Orang lain diikuti oleh pihak mereka, ketua persekutuan dari persekutuan pengrajin senjata, Luorong. Di kereta, Duan Lingtian banyak duduk di satu sisi, sedangkan Luorong dan Luo Zhan duduk bersama di sisi lain. Karena kehadiran Luorong, Luo Zhan tidak berani bersikap biasa seperti biasanya. Skeak-skeak gelombang, untuk sesaat, hanya tangisan tikus emas kecil yang tersisa di dalam kereta. Tatapan Luorong turun ke tikus emas kecil itu. Dia mendengar tentang insiden yang terjadi di arena pertempuran terkurung setengah bulan yang lalu, dan dia tahu bahwa ini adalah binatang iblis yang mampu membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kedua. Tuan, binatang iblis di sisimu ini sepertinya bukan tikus bulu emas. Luorong memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan hormat. Tentu saja itu bukan tikus bulu emas. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, apakah kamu melihat tikus emas melangkah ke tahap inisiasi Void? Luorong tersenyum dengan sedikit malu. Duan Lingtian, binatang iblis apa itu Little Gold? Luo Zhan penasaran bertanya pada Duan Lingtian. Tikus surgawi bermata giok. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia berbicara. Tikus surgawi bermata giok. Meskipun Duan Lingtian telah berbicara tentang asal-usul tikus emas kecil, Luorong dan Luo Zhan jelas tidak mendengarnya. Meskipun aku tidak tahu binatang iblis apa itu tikus surgawi bermata giok, hanya dari nama yang mendominasi ini, itu pasti bukan binatang iblis biasa. Luo Zhan menghela nafas. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu berdiri di bahu Duan Lingtian saat dia dengan puas mengangguk ke Luo Zhan. Seolah-olah dia berkata, setidaknya kamu berwawasan luas. Tidak lama kemudian kereta berhenti, saat mereka tiba di Istana Kekaisaran. Duan Lingtian berjalan turun dari kereta, dan dia linglung sejenak saat dia melihat Istana Kekaisaran yang megah dan megah. Sebelum Istana Kekaisaran dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, Istana Kerajaan-Kerajaan Langit Merah tampaknya sedikit tidak cukup megah. Sementara itu, Luo Zhan dan Luorong berturut-turut turun dari kereta. Duan Lingtian memperhatikan bahwa ada banyak siswa Akademi Naga dan Phoenix di kejauhan yang menuju pintu masuk Istana Kekaisaran bersama senior mereka. Setelah mereka melewati token perintah mereka dan mendaftarkan diri, mereka dapat membawa orang lain bersama mereka ke Istana Kekaisaran. Ayo pergi. Luo Zhan memanggil Duan Lingtian dan Luorong. Duan Lingtian mengangguk dan berjalan dengan langkah besar. Ketika dia tiba di pintu masuk ke Istana Kekaisaran, langkah kakinya telah berhenti.
Karena tiga sosok yang bergerak menuju istana kekaisaran dari kejauhan telah menarik pandangannya. Luo Rong dan Luo Zhan menyadari ada yang tidak beres dengan Duan Lingtian, dan Luo Zhan bertanya. Duan Lingtian, apa yang kamu lihat? Cai Jin. Pada saat yang sama, Luo Zhan melihat ke tempat yang dilihat Duan Lingtian. Di tempat itu, tiga sosok berwarna hitam berjalan dengan langkah besar. Cai Jin yang mengenakan pakaian hitam sedang berjalan bersama dengan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam dan memiliki penampilan yang mengerikan, dan di depan mereka ada seorang pria tua berpakaian hitam. Cai Jin dan pria parubaya di sisinya menghormati pria tua itu. Anggota Sekte Vian Hitam. Luo Zhan tahu latar belakang Cai Jin, tapi dia sangat penasaran mengapa Duan Lingtian kehilangan ketenangannya karena Cai Jin. Berbicara secara logis, Cai Jin tidak memiliki kemampuan untuk membuat Duan Lingtian kehilangan ketenangannya seperti ini. Samar-samar dia menebak bahwa pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tatapan Luo Rong turun ke pria parubaya berpakaian hitam. Dia bisa melihat bahwa tatapan Duan Lingtian telah turun ke orang ini. Ayo masuk. Tiba-tiba, Duan Lingtian berbicara dan kemudian dia memimpin jalan menuju istana kekaisaran. Luo Rong dan Luo Zhan saling melirik sebelum mengikuti. Setelah Duan Lingtian dan Luo Zhan menyerahkan token perintah siswa mereka, mereka memulai pendaftaran. Duan Lingtian, Luo Zhan. Penanggung jawab pendaftaran memandang Duan Lingtian dan Luo Zhan dengan tatapan penuh hormat. Kelompok tiga Duan Lingtian memasuki istana kekaisaran dan mengikuti arus orang-orang untuk tiba di depan tempat latihan yang luas. Ini adalah tempat tentara kekaisaran biasanya melakukan latihan mereka, kata Luo Zhan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Sepertinya kompetisi jenius akan diadakan di tempat latihan. Sementara itu, orang-orang yang tiba di tempat latihan semakin banyak. Duan Lingtian, Luo Zhan, kalian berdua sangat awal. Bahkan Tuan Muda Pedang telah tiba. Tapi dia datang sendiri. Dia hanya memperhatikan Luo Rong di dekatnya setelah dia tiba di depan Duan Lingtian dan Luo Zhan, dan dia buru-buru tersenyum dan membungkuk. Salam, Guild Master Luo. Tuan Muda Pedang, saya harap Anda baik-baik saja. Luo Rong mengangguk kepada Chen Sao Shuai, dan dia jelas mengenal Chen Sao Shuai dengan baik. Guru persekutuan Luo, Anda juga tahu bahwa sejak kambing tua itu meninggal, tidak ada yang mengawasi saya lagi, saya telah hidup beberapa tahun terakhir ini dengan sangat bebas. Chen Sao Shuai tersenyum. Alis Duan Lingtian terangkat. Dia secara alami tahu siapa yang dibicarakan oleh Tuan Muda Pedang kambing tua itu. Itu adalah Tuan Muda Pedang, mantan tetua penjaga dari Sekte Konvergensi asal, dan justru dialah yang telah menipu Tuan Muda Pedang untuk bergabung dengan Sekte Konvergensi asal. Tapi, penatua penjaga itu telah meninggal karena penyimpangan Qi di kemudian hari. Sejak itu, Tuan Muda Pedang telah berlama-lama di tempat-tempat kesenangan di kota kekaisaran sepanjang hari. Tentu saja, Duan Lingtian dapat membedakan, Tuan Muda Pedang masih memiliki perasaan terhadap penatua penjaga dari Sekte Konvergensi asal. Tidak lama kemudian, orang-orang di tempat latihan semakin banyak, dan banyak orang berinisiatif untuk datang dan menyapa Duan Lingtian, Luo Zhan, dan Chen Sao Shuai. Hampir semua orang ini adalah murid dari Akademi Naga dan Phoenix dan para senior dari kekuatan yang mereka miliki. Seperti yang diharapkan untuk jenius nomor satu dari mantan Sekte Pedang Bintang 7, kemanapun Tuan Muda Lingtian pergi, kamu dapat menunjukkan bakat luar biasa. Tuan Muda Lingtian, jika Anda bebas di masa depan, Anda dapat mengunjungi klan kami, dan kami pasti akan memperlakukan Tuan Muda Lingtian sebagai tamu terhormat. Reputasi Tuan Muda gila seperti guntur yang bergema di telingaku sejak lama, dan sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, kamu memenuhi reputasimu. Tuan Muda Pedang, saya mendengar bahwa pedang Anda cepat seperti sambaran petir, tidak mungkin putra saya yang tidak berguna ini dibandingkan dengan Tuan Muda Pedang. Tuan Muda Pedang, jika Anda bebas, saya ingin berdebat dengan pedang. Tuan Muda. Gelombang sanjungan masuk ke telinga kelompok tiga Duan Lingtian. Mereka bertiga dengan ringan tersenyum dan menjawab satu persatu. Tidak lama kemudian hampir semua siswa Akademi Naga dan Phoenix berkumpul di sini, dan di antara mereka tidak kekurangan anggota klan Zi yang mengikuti peri seruling, Ziyan. Tuan Muda Api, Zhang Yan, sedang mengobrol dengan penuh semangat dengan petinggi klan Zi yang berada di sisi peri seruling, namun tatapannya tidak pernah meninggalkan peri seruling dari awal hingga akhir. Dia benar-benar jatuh cinta yang dalam. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi.
Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat dua sosok yang melintas dari atas di langit yang jauh. Ini adalah dua orang tua. Salah satunya adalah wakil dekan Akademi Naga dan Phoenix, Qiming. Adapun lelaki tua lainnya, dia belum pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 5 tetua terhormat keluarga kekaisaran. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat Qiming mengobrol dan tertawa dengan lelaki tua itu. Huff. Tiba-tiba, Duan Lingtian melihat tatapan dingin turun ke arahnya. Selanjutnya, Duan Lingtian memperhatikan sosok yang dikenalnya. Zhang Heng, pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng. Saat ini, seorang pria parubaya dengan pakaian cantik diikuti oleh Sisi Zhang Heng. Pria parubaya itu memiliki penampilan yang mengesankan, dan orang-orang yang ingin menjilatnya berdiri di sekelilingnya. Dia Pangeran Seng. Suara Luorong terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Sudah hampir waktunya. Duan Lingtian bergumam, dan kemudian tatapannya turun ke kejauhan. Di tempat itu berdiri 3 orang berbaju hitam. Anggota Sekte Iblis Hitam. Tepat pada saat ini, semua anggota Sekte Iblis Hitam termasuk Cai Jin memperhatikan tatapan Duan Lingtian. Wajah Cai Jin tenggelam, dan dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pria tua dan pria parubaya di sisinya. Kata-kata ini menyebabkan keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Huff. Duan Lingtian mendengus dengan suara rendah, dan rasa dingin muncul di matanya. Kemudian dia membawa serta tikus emas kecil saat dia berjalan dengan langkah besar. Tindakan Duan Lingtian mengejutkan Cai Jin. Apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian? Cai Jin bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun dia berharap tidak lebih dari untuk sepenuhnya mengembalikan semua penghinaan yang diberikan Duan Lingtian padanya hari itu, karena kesenjangan antara dia dan Duan Lingtian yang tumbuh lebih besar dan lebih besar, itu menyebabkan dia praktis melepaskan pemikiran ini. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak setingkat dengan Duan Lingtian. Selain itu, dia memperhatikan bahwa sebenarnya ada rasa dingin yang mengerikan yang berkedip-kedip di dalam tatapan Duan Lingtian sekarang. Ini menyebabkan jantungnya melompat. Dalam waktu singkat, Cai Jin menyadari bahwa tatapan Duan Lingtian tidak tertuju padanya, tetapi pada orang di sisinya. Kakak senior, kamu kenal Duan Lingtian? Cai Jin menatap pria parubaya berpakaian hitam dengan penampilan mengerikan di sisinya, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu memandang Duan Lingtian lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, ada yang tidak beres, kenapa aku merasa dia datang untukmu, kakak senior? Wajah Cai Jin menjadi muram. Sedangkan pada saat ini, di dalam dunia di mata Duan Lingtian yang berjalan dengan langkah besar, sepertinya hanya pria parubaya berpakaian hitam yang tersisa di sana. Pria parubaya berpakaian hitam dengan penampilan mengerikan ini adalah seseorang yang tidak dapat dilupakan Duan Lingtian sepanjang hidupnya. 8 tahun yang lalu, di hutan berkabut kota Aurora, orang dari Sekte Iblis Hitam yang telah menggunakan caranya yang luar biasa untuk menekan Duan Lingtian dan mempermalukan Duan Lingtian adalah orang ini. Nak, ingat, kamu hanya seekor semut di hadapanku. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak berbeda dengan menginjak semut sampai mati, aku tidak suka membunuhmu. Sekarang, Duan Lingtian masih ingat apa yang dikatakan orang ini kepadanya pada hari itu. Pada saat itu, seolah-olah dia mampu bertahan karena penghinaan orang itu. Sun Rui. Duan Lingtian tiba di depan 3 anggota Sekte Iblis Hitam, dan tatapannya menatap tajam ke pria parubaya berpakaian hitam saat dia berbicara perlahan. Sun Rui. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, pupil mata Cai Jin mengerut, dan dia menatap pria parubaya berpakaian hitam di sisinya dengan ekspresi bingung. Duan Lingtian bahkan tahu nama kakak senior, bagaimana mungkin kakak senior tidak tahu Duan Lingtian? Kamu kenal saya. Sun Rui mengerutkan kening saat dia menilai pemuda berpakaian ungu di depannya, namun dia tidak memiliki kesan apapun. Saat ini, dia mengetahui identitas orang di depannya dari kakak mudanya, Cai Jin. Duan Lingtian. Orang ini adalah jenius nomor 1 dari mantan Sekte Pedang Bintang 7, dan telah menghancurkan semua tokoh yang disebut 5 tuan muda kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Dia pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Tapi dia bisa yakin bahwa dia seharusnya tidak berinteraksi dengan Duan Lingtian. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melupakan seniman bela diri jenius seperti ini. Duan Lingtian memperhatikan kebingungan di mata Sun Rui, dan dia tiba-tiba mulai tertawa. Benar, sebelum kamu yang tinggi dan perkasa dari sebelumnya, aku hanya semut rendahan yang bisa diabaikan.
Tidak mengherankan bahwa kamu tidak mengingatku. Suara Duan Lingtian mengandung sedikit ejekan yang bercampur di dalamnya. Duan Lingtian tidak sengaja menekan suaranya, dan dia bahkan samar-samar menyebarkan suaranya dengan origin energi, menyebabkannya menyebar ke seluruh tempat latihan. Bab 549, Jangan Menggertak yang Muda Karena Lemah. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Rendah. Semut. Dia mengatakan itu tentang Duan Lingtian. Ketika kerumunan di tempat latihan mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka semua tercengang. Dalam waktu singkat, semua orang pulih dari indera mereka dan mengelilingi mereka. Luo Rong, Luo Zhan, dan Chen Sao Sui menempati posisi terdepan dan berdiri di belakang Duan Lingtian. Duan Lingtian, ada apa? Luo Zhan mengerutkan kening, dan dia memandang dengan permusuhan ke arah 3 orang dari Sekte Iblis Hitam. Bukan apa-apa, aku hanya bertemu, teman lama. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan seulas senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Tapi tidak ada yang percaya kata-kata Duan Lingtian saat ini. Ini bertemu teman lama. Sepertinya Duan Lingtian telah pergi untuk mengecam kejahatannya. Saya pernah mendengar murid saya, Cai Jin, menyebut Anda sebelumnya. Anda adalah Duan Lingtian. Saya ingin tahu bagaimana murid tertuanya, Sun Rui, telah menyinggung Anda. Pria tua berbaju hitam itu memiliki hidung elang yang mencolok, dan suaranya serak sampai-sampai menyebabkan rasa dingin muncul di hati seseorang. Tapi Duan Lingtian malah mengabaikan lelaki tua itu dan menatap Sun Rui. Duan Lingtian, tuanku sedang berbicara denganmu. Jangan pergi terlalu jauh. Ketika Cai Jin melihat Duan Lingtian mengabaikan tuannya, dia langsung marah besar. Tapi sayangnya, Duan Lingtian tidak meliriknya sama sekali. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Wajah Sun Rui tenggelam saat dia memelototi Duan Lingtian dengan marah. Apa yang ingin saya lakukan? Duan Lingtian mulai tertawa. Seorang ahli Void Praying Stage yang tinggi dan perkasa dari Black Fian Sect, apa yang bisa dilakukan semut rendahan sepertiku di hadapan orang mulia sepertimu? Namun kata-katamu sedikit menggelikan. Apa maksudmu dengan ini? Kami benar-benar asing, jadi mengapa kamu menentangku? Sun Rui berbicara dengan suara rendah, dan wajahnya yang mengerikan menjadi sedikit biadab. Melawanmu. Senyum di wajah Duan Lingtian langsung ditarik, dan dia berkata dengan suara rendah. Kau bilang aku akan melawanmu. Apakah orang sepertimu layak untuk itu? Duan Lingtian praktis berbicara kata demi kata. Duan Lingtian tiba-tiba menjadi bermusuhan seperti batu yang menyebabkan 1000 riak. Semua orang yang hadir gempar. Duan Lingtian tampaknya sangat memusuhi orang ini dari Sekte Iblis Hitam. Bukankah ini penatua Sekte Iblis Hitam, Sun Rui? Dan bukankah lelaki tua itu adalah penatua tertinggi Sekte Iblis Hitam, Qiu Cheng? Qiu Cheng ini sepertinya juga penguasa Sun Rui. Kapan anggota Sekte Iblis Hitam ini menyinggung Duan Lingtian? Mereka benar-benar bodoh. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 deru angin terdengar dari langit, dan itu berhasil mengalihkan perhatian semua orang yang hadir. Justru Qiming dan penatua terhormat keluarga kekaisaran lainnya. Setelah orang-orang yang hadir yang mengenal Qiming dan lelaki tua itu menyapa mereka dengan hormat, mereka menarik pandangan mereka dan sekali lagi menatap Sun Rui dan Duan Lingtian dengan penuh minat. Mereka dapat merasakan bahwa konflik antara Duan Lingtian dan Sun Rui akan dipicu setiap saat. Qiming menyadari suasananya juga mati, dan dia bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Duan Lingtian, Anda memiliki konflik dengan anggota Sekte Black Fian ini. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Qiming adalah penatua terhormat dari keluarga kekaisaran kerajaan Hutan Azure, dan dia adalah eksistensi di tingkat ke-6 tahap inisiasi Void. Saat ini, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan setelah dia memiliki senjata roh kelas 4, dan dia bisa dianggap sebagai ahli nomor 2 dari keluarga kekaisaran kerajaan Hutan Azure. Pakar nomor 1 adalah ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-7 yang jarang menunjukkan dirinya. Pakar itu juga disebut ahli nomor 1 di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Jika bukan karena keluarga kekaisaran menghadapi bencana, atau mungkin seorang ahli top telah tiba di kerajaan kekaisaran Hutan Azure, jika tidak, orang itu sudah tidak menunjukkan dirinya selama bertahun-tahun. Biasanya, keluarga kekaisaran kerajaan Hutan Azure dikelola oleh kaisar saat ini dan 5 sesepuh terhormat. Qiming adalah salah satu dari 5 sesepuh terhormat ini. Ini hanya masalah kecil, dan aku tidak akan menyusahkan wakil dekan Qi untuk itu.
Transmisi suara Duan Lingtian dengan sopan menolak niat baik Ciming. Apakah orang seperti Anda layak mendapatkannya? Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan wajah Sun Rui menjadi muram, dan dia berkata dengan suara rendah, Duan Lingtian, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, mengapa kamu begitu sombong? Pertama kali, kata-kata Sun Rui menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sampai-sampai penonton di sekitarnya terpana. Apakah Duan Lingtian ini sudah gila? Banyak orang berpikir sendiri. Akhirnya, Duan Lingtian menahan tawanya dan cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berbicara kata demi kata. Pakar Void Praying Stage yang tinggi dan perkasa dari Black Fiend Sect, apakah kamu ingat 8 tahun yang lalu, di hutan yang dijalin dalam kabut sepanjang tahun di selatan Crimson Sky Kingdom? Kerajaan Langit Merah. Sun Rui mengerutkan kening saat dia mengingat kembali masa lalu. Pada akhirnya, dia mengingatnya. 8 tahun yang lalu, dia memang pergi ke Crimson Sky Kingdom. Pada saat itu, dia menerima perintah dari pemimpin sekte untuk mengejar dan membunuh orang yang selamat dari sekte tanpa batas dan merebut kunci untuk membuka harta karun Raja Pedang. Tapi sayangnya, dia gagal dalam misi itu. Hutan yang dijalin dalam kabut sepanjang tahun. Sun Rui berpikir kembali ke masa lalu, dan untuk sementara waktu, dia tidak dapat mengingatnya kembali. Sementara itu, Duan Lingtian melanjutkan. Apakah kamu ingat sepasang pemuda dan gadis muda yang kamu temui di hutan itu? Apakah kamu ingat tatapan seperti apa yang kamu gunakan untuk tidak menghormati gadis muda itu? Apakah kamu ingat bagaimana kamu menggunakan energi asal di Void Praying Stage untuk menyingkat suaramu dan melukai serta mempermalukan pemuda itu? Duan Lingtian mengucapkan 3 kalimat berturut-turut. Jika kamu sudah melupakan semua ini, lalu apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan kepada pemuda itu? Duan Lingtian menatap Sun Rui, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sengit. Nak, ingat, kamu semut sebelum aku. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak berbeda dengan menginjak semut sampai mati, aku tidak suka membunuhmu. Duan Lingtian mengucapkan kata demi kata dan perlahan mengucapkan kata-kata yang dikatakan Sun Rui kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Suara mendesing. Kerumunan penonton di sekitarnya menjadi gempar sekali lagi. Sekarang, mereka dapat dianggap telah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ternyata Sun Rui Sekte Black Fiend ini telah mempermalukan Duan Lingtian 8 tahun lalu. Terlebih lagi, dia menyebut Duan Lingtian semut dan menginjak-injak harga diri Duan Lingtian tanpa menahan diri. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati. Sampai batas tertentu, kebanggaan lebih penting daripada nyawa seseorang. Jika satu orang bahkan tidak memiliki harga diri, maka orang itu sama saja sudah mati. Sekarang, mereka bisa memahami perasaan Duan Lingtian. 8 tahun. Itu adalah penghinaan yang menekan hati Duan Lingtian selama 8 tahun. Berapa 8 tahun yang bisa dimiliki seseorang dalam hidupnya? Mereka bisa membayangkan bahwa selama 8 tahun ini, Duan Lingtian pasti akan sangat malu dan kesal setiap kali dia memikirkan hal ini. Sun Rui ini sangat disayangkan, benih bencana yang dia tanam 8 tahun lalu telah datang untuk membalasnya hari ini. Seperti kata pepatah, hidup ini penuh dengan pasang surut, jangan ganggu yang muda karena lemah. Pemuda dari 8 tahun yang lalu sudah dewasa sekarang, dan dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menyangkal penghinaan yang diberikan Sun Rui, dia bertahun-tahun yang lalu. Sun Rui ini mungkin tidak pernah bermimpi bahwa pemuda yang dia pandang sebagai semut dan bahkan diremehkan untuk dibunuh bertahun-tahun yang lalu akan dapat tumbuh sedemikian rupa sekarang. Kerumunan penonton di sekitarnya mengeluarkan gelombang desahan emosional, dan mereka semua merasa bahwa Sun Rui terlalu beruntung. Tapi tidak semua orang mampu menanggung keberuntungan ini. Kamu, Sun Rui bergidik ketika dia diingatkan oleh Duan Lingtian dengan cara ini, pupil matanya mengerut ketika dia bereaksi, dan seolah-olah dia melihat hantu. Kamu adalah pemuda berbaju ungu dari bertahun-tahun yang lalu. Duan Lingtian tidak menjawab Sun Rui, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin saat niat membunuh berkedip-kedip di dalam. Penghinaan yang diberikan Sun Rui kepadanya bertahun-tahun yang lalu adalah salah satu sumber motivasi yang mendorongnya untuk berkultivasi dengan pahit selama ini. Dia berkultivasi dengan pahit seperti itu karena dia memiliki pikiran untuk mencari Sun Rui dan menghapus penghinaan dari sebelumnya. Hari ini, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sun Rui tahu bahwa ini adalah Duan Lingtian yang diam-diam mengakuinya, dan rasa dingin tidak bisa tidak muncul di dalam hatinya.
Diingatkan selangkah demi selangkah oleh Duan Lingtian memungkinkannya untuk dengan mudah mengingat adegan dari tahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia dan sesepuh lain dari Sekte Iblis Hitam mengejar pemimpin Sekte Muda dari Sekte Tanpa Batas ke dalam hutan yang dililit oleh kabut. Di hutan, dia bertemu dengan seorang gadis muda yang sangat cantik dan seorang pemuda yang sombong dan pantang menyerah. Pada saat itu, dia hanya mengambil beberapa pandangan ekstra pada gadis muda itu ketika pemuda itu menonjol dan menghalangi di depan gadis muda itu, dan bahkan menghalangi pandangannya. Tindakan pemuda itu membuatnya marah. Dia hanya dengan santai memadatkan energi asalnya menjadi suara dan mendengus dingin, dan itu telah melukai pemuda itu. Sejauh yang dia ketahui, seorang pemuda dari kerajaan kecil yang terpencil hanyalah seekor semut dan tidak layak disebut. Pada saat itu, dia bahkan meremehkan untuk membunuh pemuda itu, dan dia dengan cepat melupakan kejadian itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang seperti semut di matanya, dan dia bahkan meremehkan untuk membunuh bertahun-tahun yang lalu akan benar-benar tumbuh sedemikian rupa sekarang. Jenius mengerikan yang bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Jika dia tahu sebelumnya bahwa hari ini akan datang, dia sama sekali tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi hari itu. Dia bisa membayangkan bahwa jika dia membunuh pemuda itu hari itu, semuanya pada saat ini tidak akan terjadi. Sebelumnya, dia memperoleh banyak pemahaman terhadap pemuda berpakaian ungu di depannya, Duan Lingtian, dari saudara mudanya, Cai Jin. Dia tahu bahwa Duan Lingtian masih sangat muda dan kultivasinya telah melangkah ke tingkat keempat dari Void Praying Stage. Tidak hanya itu, tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian itu bahkan adalah binatang iblis yang tangguh yang mampu membunuh ahli tahap inisiasi Void tingkat kedua. Dia tidak takut pada Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian telah memahami dua jenis kekuatan lanjutan setengah langkah. Sejauh yang dia ketahui, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menjadi tandingannya, seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6. Padahal yang dia takutkan sekarang adalah tikus emas kecil di sisi Duan Lingtian. Tikus emas kecil ini mampu membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kedua. Dengan kata lain, kekuatan tikus emas kecil itu bahkan setara dengan tuannya, tetua tertinggi Sekte Black Vien. Duan Lingtian, apa yang kamu inginkan sekarang? Sun Rui menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang saya inginkan? Duan Lingtian mulai tertawa. Itu wajar untuk membunuhmu, menginjak-injakmu, dan menjadikanmu batu loncatanku. Selama 8 tahun terakhir ini, Sun Rui selalu menjadi duri di hatinya. Hanya dengan menghapusnya sepenuhnya dari akarnya, kebenciannya terhadap 8 tahun ini akan hilang. Suara Duan Lingtian sangat datar, namun niat membunuh di dalamnya menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Banyak orang berduka dalam diam untuk Sun Rui. Belum lagi jaringan hubungan yang dimiliki Duan Lingtian, seperti Tuan Muda Gila, Luo Zhan, dan latar belakang Luo Zhan. Hanya binatang iblis tipe tikus di sisi Duan Lingtian sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Sekte Iblis Hitam. Sekte Black Vien hanya memiliki 3 ahli tahap inisiasi Void, dan yang terkuat dari mereka semua adalah penatua tertinggi Sekte Black Vien, Qiu Cheng, yang berdiri di sisi Sun Rui dan merupakan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kedua. Bab 550, Melawan Sun Rui. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian baru saja selesai berbicara ketika wajah Sun Rui menjadi muram. Wajah Cai Jin menjadi muram juga, dan dia berkata dengan marah, Duan Lingtian, kakak seniorku menyelamatkan hidupmu hari itu, tetapi kamu tidak hanya tidak mencoba untuk membalas kebaikannya, kamu membalas kebaikan dengan kebencian. Menyelamatkan hidupku, membalas kebaikan dengan kebencian. Kata-kata Cai Jin menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kerumunan penonton di sekitarnya mengarahkan pandangan mereka ke Cai Jin, dan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Duan Lingtian dengan jelas berbicara tentang masalah antara dirinya dan Sun Rui sebelumnya. Jelas Sun Rui yang mengandalkan kekuatannya yang tangguh untuk menggunakan kekuatannya untuk menggertak Duan Lingtian, dan setelah dia mempermalukan Duan Lingtian berkali-kali, dia meremehkan untuk membunuh Duan Lingtian. Apa hubungannya dengan membalas kebaikan dengan kebencian? Cai Jin. Tatapan sengit Duan Lingtian menatap Cai Jin saat dia berkata dengan suara dingin. Kalau begitu aku akan mematahkan anggota tubuhmu tanpa alasan sekarang, dan meninggalkanmu dengan hidupmu, ketika kamu berbaring di tempat tidur di masa depan, maukah kamu juga berterima kasih padaku,
lalu berterima kasih padaku karena menunjukkan belas kasihan hari ini dan menyelamatkanmu. Hidup Anda, Duan Lingtian bertanya kata demi kata. Cai Jin langsung merasa tercekik, dan wajahnya memerah saat mendengar ini, namun dia bingung harus berkata apa. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, apakah dia akan berterima kasih kepada Duan Lingtian? Tidak, dia hanya akan membenci Duan Lingtian sampai ke tulang. Ketika dia melihat Cai Jin diam, tatapan Duan Lingtian yang dipenuhi dengan niat membunuh sekali lagi turun ke Sun Rui, dan itu dipenuhi dengan kekejaman. Duan Lingtian. Akhirnya, pria tua berpakaian hitam di sisi Sun Rui, penatua tertinggi Sekte Iblis Hitam, Qiu Cheng, angkat bicara. Insiden dari tahun-tahun itu adalah karena kegagalan saya sebagai guru, saya harap Anda dapat memberi saya wajah dan mengampuni murid saya yang baik untuk apa-apa. Karena ketakutan akan jaringan hubungan yang dimiliki Duan Lingtian, dan karena takut akan kekuatan menakutkan tikus emas kecil di sisi Duan Lingtian, Qiu Cheng telah mengakui kesalahannya. Tepat ketika semua orang penasaran apakah Duan Lingtian akan memberikan wajah Qiu Cheng. Memberimu wajah. Duan Lingtian mengukur Qiu Cheng, dan di bawah tatapan antisipasi dari kerumunan penonton di sekitarnya, dia berkata perlahan, apakah saya mengenal Anda? Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Menurut Anda siapa Anda? Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan kerumunan penonton di sekitarnya tercengang. Kata-kata ini terlalu kejam, bukan? Kamu. Sedangkan Qiu Cheng malah sampai-sampai wajahnya memerah, dan matanya hampir keluar dari rongganya saat tubuhnya bergetar. Sebagai penatua tertinggi dari Sekte Iblis Hitam, sebuah eksistensi di tingkat kedua dari tahap inisiasi Void. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Duan Lingtian, kamu berani mempermalukan tuanku. Bagaimanapun juga, Cai Jin adalah seorang pemuda yang terburu, dan sosoknya muncul untuk menerkam Duan Lingtian. Persetan. Tapi, dia bahkan belum mendekati Duan Lingtian ketika dia ditendang terbang oleh Luo Zhan dan jatuh ke tanah. Kamu berani menyentuh muridku. Wajah Qiu Cheng menjadi muram, dan matanya yang tajam yang menembak Luo Zhan dipenuhi dengan niat membunuh. Cara mengesankan dari seorang ahli tahap inisiasi Void menyapu untuk menekan ke tubuh Luo Zhan, menyebabkan wajah Luo Zhan menjadi muram. Tepat pada saat ini, selama mereka mengenal Luo Zhan, para penonton di sekitarnya memandang Qiu Cheng seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mereka tahu bahwa Qiu Cheng akan menderita. Apakah Tuan Muda gila, Luo Zhan, seseorang yang bisa dia ganggu? Tepat pada saat ini, dengusan dingin yang memekakkan telinga terdengar tiba-tiba, dan itu mengguncang sebagian besar orang yang hadir hingga energi vital dan darah mereka bergolak. Kamu berani menyentuh cucuku. Selanjutnya, sebagian besar orang yang hadir merasakan angin kencang bertiup hingga wajah mereka sakit. Bang! Mendampingi ledakan besar, tetua tertinggi Sekte Black Vien, Qiu Cheng, yang masih menggunakan caranya yang mengesankan untuk menggertak orang lain beberapa saat yang lalu, terbang seperti anak panah yang telah meninggalkan busur dan dengan keras bertabrakan dengan prasasti batu di dekatnya. Bang! Prasasti batu itu pecah berkeping-keping, dan berada di ambang kehancuran. Sedangkan wajah Qiu Cheng pucat seperti sprei saat dia berturut-turut memuntahkan beberapa suap darah. Setelah dia mengkonsumsi pil obat penyembuhan, dia hampir tidak bisa berdiri. Namun tubuhnya yang berdiri masih goyah dan goyah. Tatapannya turun ke pria tua di kejauhan yang telah menyerangnya, dan ada sedikit teror di matanya. Kamu, siapa kamu? Kamu tidak layak untuk mengetahui namaku. Orang tua itu memandang rendah Qiu Cheng, lalu berbalik dan kembali ke sisi Luo Zhan. Luo Rong, kamu juga datang. Tepat pada saat ini, Qiming yang berdiri di langit, seolah-olah dia telah menemukan benua baru, dan dia turun di sisi lelaki tua itu. Luo Rong. Begitu Qiming berbicara, itu menyebabkan Qiu Cheng benar-benar tercengang. Luo Rong, ketua persekutuan dari persekutuan utama Persatuan Pengrajin Senjata Kerajaan Azure Forest Imperial. Qiu Cheng sangat terkejut di dalam hatinya. Selanjutnya, tatapannya turun ke Luo Zhan. Pemuda itu adalah sosok peringkat teratas di antara 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, tuan muda gila. Wajah Qiu Cheng ditutupi ekspresi pahit. Jika dia tahu bahwa ini adalah tuan muda gila, Luo Zhan, maka tidak peduli seberapa berani dia tidak akan berani menggunakan caranya yang mengesankan untuk menggertak Luo Zhan. Anggota Sekte Iblis Hitam benar-benar tangguh. Ya, seperti guru seperti murid, saya dapat dianggap telah memahami esensi dari kata-kata ini. Penatua menyinggung Duan Lingtian,
Tuan muda gila yang tersinggung, dan yang tua bahkan lebih tangguh, dia secara langsung menyinggung ketua persekutuan Luo. Guild Master Luo adalah eksistensi di tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void, seharusnya, dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak kalah dengan salah satu dari 5 tetua terhormat keluarga kekaisaran. Kerumunan penonton di sekitarnya menghela nafas dengan emosi. Ketika 3 orang dari Sekte Iblis Hitam mendengar ini, itu menyebabkan ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Terutama Chia Jing dan Qiu Cheng yang sudah terluka, mereka bahkan marah sampai memuntahkan seteguk darah. Duan Lingtian. Ketika dia melihat tuannya terluka, Sun Rui tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan pihaknya tentang situasi sekarang. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara dingin, "Kamu telah mengatakan berulang kali bahwa kamu ingin membunuhku. Kamu ingin menginjak-injakku di bawah kakimu, dan kamu ingin menjadikan aku batu loncatanmu. Apakah kamu berani melakukannya? Melawanku tanpa menarik bantuan dari kekuatan orang lain dan membuktikan bahwa kamu dapat menginjak-injakku di bawah kakimu. Jika kamu tidak berani, maka kamu masih semut dari bertahun-tahun yang lalu bagiku." Kata-kata Sun Rui dipenuhi dengan ejekan. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Sun Rui sedang mendorong Duan Lingtian untuk bertindak dengan cara diejek. Dia ingin membuat Duan Lingtian marah, menyebabkan Duan Lingtian menjadi gegabah dan benar-benar berniat untuk melawannya sendirian. Untuk sementara waktu, tatapan semua orang yang hadir turun ke Duan Lingtian. Semut. Duan Lingtian mulai tertawa. "Sun Rui, apakah menurutmu aku tidak berani melawanmu sendirian?" "Huff." Sun Rui mendengus dingin. "Mungkinkah kamu berani? Karena kamu ingin aku bertarung denganmu secara pribadi, maka aku akan memenuhi keinginanmu, emas kecil, pergi ke Luosan." Duan Lingtian memiliki ekspresi riang. Sun Rui sangat senang ketika mendengar Duan Lingtian setuju. Sejauh yang dia ketahui, alasan Duan Lingtian setuju adalah karena Duan Lingtian tidak tahu tentang kultivasinya. Kalau tidak, tidak mungkin Duan Lingtian setuju. Dia adalah eksistensi di tingkat ke-6 dari Void Praying Stage. Ketika mereka melihat Duan Lingtian jatuh karena dorongan Sun Rui, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Duan Lingtian terlalu gegabah. Karena Sun Rui berani menantangnya, Sun Rui secara alami mengetahui kekuatan Duan Lingtian. Tepat, Sun Rui tahu kekuatan Duan Lingtian, sedangkan Duan Lingtian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Sun Rui. Duan Lingtian mungkin akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Sun Rui benar-benar percaya diri, dan itulah sebabnya dia mendorong Duan Lingtian untuk melawannya. Kerumunan di sekitarnya berbisik dalam diskusi. Banyak orang menggelengkan kepala saat mereka menghela nafas, dan mereka merasa bahwa Duan Lingtian terlalu gegabah. Duan Lingtian. Sementara itu, banyak transmisi suara yang dipenuhi kekhawatiran masuk ke telinga Duan Lingtian. Sebagian besar dari mereka membujuk Duan Lingtian, dan pemilik transmisi suara ini masing-masing berasal dari Luorong, Luozan, Qiming, dan Chen Sao Shuai. Adapun isi transmisi suara, itu tidak lain adalah mengatakan bahwa dia tidak tahu kultivasi Sun Rui, sedangkan Sun Rui tahu kultivasinya, dan dia dirugikan. Duan Lingtian mencibir dalam hatinya terhadap ini. Dia tidak tahu kultivasi Sun Rui. Ketika dia melirik Sun Rui untuk pertama kalinya di luar istana kekaisaran, dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut dan pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali untuk mengkonfirmasi kultivasi Sun Rui. Sun Rui berada di level ke-6 dari Void Praying Stage. Selain itu, karena Sun Rui tidak menyadari sedikit pun bahwa dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi Sun Rui. Duan Lingtian dapat menyimpulkan bahwa Sun Rui bukanlah master prasasti. Mencari kematian. Ketika ada kekhawatiran tentang Duan Lingtian, secara alami ada orang yang berharap tidak lebih dari agar Duan Lingtian dibunuh oleh Sun Rui. Seperti Pangeran Seng dan putranya, Zhang Heng. Sekarang tatapan mereka berisi kesenangan terhadap kemalangan Duan Lingtian bercampur di dalamnya. "Kakak senior, Duan Lingtian pernah mempermalukan saya berkali-kali, karena dia sombong sampai berani melawan Anda sendiri kali ini, Anda harus membalas saya." Setelah Cai Jin meminum pil obat penyembuh, dia buru-buru mendukung tuannya, Qiu Cheng, dan pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Sun Rui. "Jangan khawatir saudara muda, aku pasti akan membuat Duan Lingtian mati tanpa kematian. Aku tidak hanya bisa membalas dendam untukmu, aku juga bisa menyingkirkan bencana besar." Sun Rui menatap Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Bakat alami Duan Lingtian membuatnya merasa ketakutan.
Pemuda lemah dari 8 tahun yang lalu itu telah memiliki kultivasi yang mengejarnya 8 tahun kemudian. Sekarang, dia merasa sedikit beruntung. Beruntung dia bertemu Duan Lingtian sekarang. Kalau tidak, jika beberapa tahun lagi berlalu, tidak mungkin baginya untuk menandingi Duan Lingtian. Tidak ada yang membayangkan bahwa kompetisi jenius yang diadakan oleh keluarga kekaisaran bahkan belum dimulai, namun akan ada pertempuran yang begitu brilian di tempat latihan. Duan Lingtian vs Sun Rui. Salah satunya adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah menjadi terkenal di kerajaan-kerajaan hutan Azure dalam beberapa tahun terakhir. Yang lainnya adalah seorang tetua dari Sekte Iblis Hitam. Dalam waktu singkat, kerumunan penonton di sekitarnya mundur atau membumbung ke langit, dan mereka melihat dari jauh ke arah Duan Lingtian dan Sun Rui yang berdiri dalam konfrontasi. Orang ini Duan Lingtian benar-benar mengabaikanku. Luo Zhan mengerutkan kening. Sebelumnya, dia mengirim transmisi suara untuk membujuk Duan Lingtian, dan itu langsung diabaikan oleh Duan Lingtian. Saya harap orang ini benar-benar mampu mengalahkan Sun Rui, pikir Luo Zhan dalam hati. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil berdiri di bahu Luo Zhan, dan sepasang mata hijau gioknya menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Kakak Lingtian, bunuh dia, bunuh dia. Suara seorang gadis muda yang seperti iblis terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara tikus emas kecil. Duan Lingtian. Sun Rui memandang Duan Lingtian, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Jika Anda memiliki kehidupan lain, ingatlah untuk memiliki beberapa otak. Saya akan mengirim Anda dalam perjalanan hari ini. Jelas, Sun Rui merasa bahwa Duan Lingtian telah menyetujui tantangannya karena terburu-buru dan karena dorongannya. Aku akan memberimu kata-kata yang sama persis. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh.